Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat PYA yang terhormat yang dimuliakan Allah dan pemirsa Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di bulan Ramadan, adalah bulan yang mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang Ramadan. Di situ yang terutama adalah surah Al-Baqarah. Ada surah Al-Baqarah, di situ ada 5 ayat, yaitu surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Di sini kita akan membahas tentang ayat Al-Quran tentang berbicara tentang bulan Ramadan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wajib kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelumnya agar kalian bertakwa. Diriwayatkan bahwa puasa juga diwajibkan pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga diriwayatkan bahwa puasa diwajibkan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, yaitu setiap bulan 3 hari pada tanggal 13, 14, dan 15. Begitu juga kita tahu puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak puasa, dan begitu juga selanjutnya puasa dan selang-seling. Tetapi semuanya puasa tersebut dimansuh wajibannya dengan adanya puasa Ramadan. Jadi puasa yang Ayyamul Bid menjadi puasa sunnah, begitu juga puasa Daud menjadi puasa sunnah. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tetapi walaupun Al-Qur'an mewajibkan terhadap puasa, di situ Allah berfirman, faman kana minkum maridan, di antara kalian jika sakit atau bepergian, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh diganti di hari-hari berikutnya. Artinya, kalau umpamanya kita berada dalam bepergian atau sakit, maka kita boleh tidak berpuasa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa waktu Rasulullah berjalan bersama para sahabat, waktu itu semuanya kondisi sangat panas, tetapi Rasulullah SAW tetap berpuasa bersama Rasulullah dan Abdullah bin Hawir. Kemudian sahabat-sahabat yang lain tidak berpuasa. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan bahwa ya Rasulullah, nahnu musafir wa nahnu fi Ramadan. Kemudian, wahai Rasulullah, kami berada dalam perjalanan tetapi kami dalam puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah bersabda, in syi'ta falyaftir wa in syi'ta falyasum. Kalau kamu mau silahkan berpuasa, kalau kamu mau silahkan juga berbuka. Jadi di sini dibolehkan kita tidak berpuasa ketika dalam perjalanan maupun dalam kondisi sakit. Tetapi ulama mengatakan pada hadis yang pertama, ketika Rasulullah tetap berpuasa, maka ulama mewajibkan lebih baik berpuasa ketika di bulan Ramadan selama perjalanan itu tidak mengganggu fisik kita sampai kondisi yang lemah. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum muslimin. Sebelumnya dikatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Barang siapa yang tidak sanggup untuk berpuasa, umpamanya untuk orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan untuk kembali untuk sembuh lagi, atau orang yang tua renta yang tidak mungkin sudah untuk berpuasa, fa fidyah, maka boleh membayar fidyah. Fidyah adalah memberi makan satu orang miskin dalam satu hari. Kalau main sebulan berarti memberi makan sebanyak 30 orang. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Kalau kamu berpuasa berturut-turut, di sini dikatakan ketika kita mengkodok puasa, umpamanya kita mengganti puasa ketika sakit ataupun ketika kita bepergian, maka tatawwa berturut-turut lebih baik. Tetapi boleh juga kita mengganti berselang-seling. Umpamanya kita hari ini puasa, minggu berikutnya juga kita ganti lagi, maka itu dibolehkan. Wa antasumu khairul lakum. Jadi ayat ini mengatakan kamu berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Ini dikaitkan pada ayat sebelumnya, umpamanya orang yang sakit renta sebaiknya dia berpuasa kecuali kondisi darurat. Begitu juga ayat ini bisa dikaitkan dengan sebelumnya. Kalau umpamanya kita dibolehkan memang tidak berpuasa ketika dalam perjalanan dan ketika sakit. Wa antasumu, tetapi kalau kita berpuasa itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Kenapa? Karena fadilah puasa di Ramadan jauh lebih besar daripada puasa di hari-hari yang lainnya.
Kemudian ayat selanjutnya dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas ubayyinatin minal furqan. Di bulan Ramadan inilah diturunkan kepada Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas terhadap petunjuk dan sebagai penerang bagi umat manusia. Di dalam hadis dikatakan bahwa nazal al-Quran jumlatan wahidah fi Ramadan fi Lailatul Qadar. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Quran turun secara sekaligus di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ke langit bumi fi sama'id dunya. Kemudian nazala nujuman ayat tadrijian khilala. Kemudian Al-Quran turun berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari sesuai dengan kondisi Rasulullah SAW. Apakah beda Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain? Kita tahu bahwa kitab Taurat, Injil dan Zabur turun secara fuj'ah. Begitu juga kitab Taurat turun di Tur Sina ketika Nabi Musa AS beribadah di buah Tur Sina, langsung turun fuj'ah al-wah dalam bentuk lembaran. Sementara dalam Al-Quran turunnya dalam bentuk suara. Terkadang juga Rasulullah bertemu dengan Jibril menyampaikan wahyu, dan kadang Rasulullah tuh bertemu dengan Jibril dalam bentuk manusia, dan begitu juga dalam bentuk suara. Di sini menunjukkan bahwa Al-Quran lebih dengan suara, artinya itu bisa dihafal. Bahwa kita lihat bahwa anak-anak kecil yang masih umur 3 tahun, 4 tahun dengan mudah menghafalkan ayat Al-Quran, dengan menghafalkan Qulhuwallahu ahad, menghafalkan Al-Fatihah, karena padahal anak itu tidak ngerti bahasa Arab dan itu masih poros. Berbeda dengan Taurat dan Injil. Kita tahu bahwa ketika nazal Al-Quran pertama kali turunnya wahyu, Rasulullah bingung ini apa. Akhirnya kemudian Khadijah alaihissalam membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal adalah pamannya Khadijah, yang pamannya adalah Katibul Injil, adalah penulis Injil. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang hafizul Injil atau hafizul Taurat, hafizul Zabur. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hafal Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Tapi mereka adalah penulis. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran banyak sekali orang yang hafal Al-Quran. Hafizul Quran di seluruh dunia itu banyak. Seandainya pun mushaf di seluruh dunia itu dia bakar, maka akan banyak orang-orang yang hafal yang akan menulis lagi mushaf-mushaf berikutnya. Sebagaimana dalam yang lain dikatakan, wa inna lahul hafizun, Allah akan menjaga Al-Quran. Bahwa inilah menjaga Al-Quran akan terjaga sampai hari kiamat. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bagi saya menyaksikan puasa bulan Ramadan, maka sebaiknya berpuasa. Alhamdulillah pada tahun ini kita dengan negara lain seperti dengan Saudi, pokoknya dengan Malaysia, Brunei, kita sama, yaitu berpuasa kemarin tanggal 23 April 2023. Semoga ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Yuridu wa man kana maridan aw ala safarin iddatun ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka diganti pada hari yang lain. Jadi ayat dibolehkan sakit dan bepergian untuk tidak berpuasa itu ada di dua, yaitu di ayat 184 dan 185. Walitukmul iddata wa litakabbarullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan kalau memang kita tidak berpuasa maka hitunglah. Pamannya sudah juga perempuan datang bulan, atau juga perempuan haid dan nifas melahirkan, maka hitunglah berapa hari yang tidak berpuasa, dan itulah diganti di hari-hari berikutnya selama sebelum Ramadan. Kemudian ayat berikutnya mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan, ya Rasulullah, hal Rabbuna qaribun am ba'id. Jadi ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Tuhan kita itu dekat apa jauh? Mudah turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku menanyakan kepada aku, katakanlah aku dekat. Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, hal aina Rabbuna? Hadis mengatakan, sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, di mana Tuhan kita? Turunlah ayat ini bahwa Tuhan itu dekat. Jadi ada dua sahabat yang bertanya kepada Rasulullah di mana Tuhan. Turunlah ayat ini menjawab pertanyaan itu. Kemudian Allah berfirman, ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa hambaku ketika berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka berdoalah kepadaku dan mintalah ampun kepadaku dan kepadaku agar mereka bertakwa. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita gundah gulana,
ketika kita resah, ketika kita ada masalah, ayo kita kembali kepada Allah. Jangan mencari tempat tenang lain. Na'udzubillah umpamanya ke dunia malam, atau na'udzubillah minum narkoba, atau na'udzubillah minum minuman yang khamar. Itu tidak dianjurkan oleh Allah. Yang Allah anjurkan adalah anni, kembali kepada Allah. Anni qarib, kata Allah mengatakan aku dekat kepada hamba-hambaku. Maka marilah kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selanjutnya dikatakan apa? Inna lakum wa la tasyami rafatu ila nisaikum. Maka dihalalkan di malam puasa untuk hubungan suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri adalah pakaian bagi suami dan wa antum, dan suami adalah pakaian bagi istri. Jadi suami istri saling melengkapi. Tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna hanya Allah. Di bagaimana suami istri saling melengkapi. Yang satunya sabar, pemain suami itu lebih tenang, sementara istri cerewet, saling melengkapi antara suami dan istri. Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min khaytil aswad. Maka makanlah dan minumlah sampai benang itu nampak hitam atau putih karena fajar. Artinya kita boleh makan dan minum sampai azan subuh. Jadi ketika azan subuh stop. Summa aqimus siyam al-lail, maka berpuasalah sampai malam, itu sampai azan maghrib. Tilkah wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid, dan janganlah hubungan suami istri sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha, itulah batasan-batasan Allah, janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian bertakwa. Jadi di ayat yang pertama pada ayat 183 dikatakan bahwa puasa untuk bertakwa. Kemudian di ayat 187 dikatakan juga bahwa puasa itu yang bertakwa. Jadi benar-benar goal dari puasa adalah bertakwa. Ittiba'ul awamir ittiba'un nawahi. Jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita menjauhi umpamanya ngomong yang kasar, wa ana shaimun. Begitu juga kita melaksanakan perintah di Allah umpamanya dengan ibadah, dengan banyak qiraatul Quran, dengan banyak qiyamul lail, dan begitu juga kita banyak bersedekah, iftar, memberi puasa kepada orang yang sedang berpuasa, atau bersedekah yang lainnya. Artinya marilah kita isi Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan amal yang banyak, dengan ibadah yang banyak, sehingga kita mendapat insyaallah Lailatul Qadar yang merupakan malam sebaik ibadah 1000 bulan. Ini dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.